Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, kenalin namaku Dinda dari program studi D3 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University. Nah, pertama ada pengertian ERD dan 3 komponen yang digunakan pada ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Pertama ada entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Di situ ada dua contoh entitas konkret dan entitas abstrak. Terus entitas juga terbagi atas dua, yaitu strong entity atau entitas kuat dan weak entity atau entitas lemah. Nah, entitas biasa dilambangkan dengan persegi panjang kayak yang warna putih. Nah, terus ada atribut. Atribut di sini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Atribut ini biasa disimbolkan dengan bentuk elips. Terus yang ketiga ada relasi. Relasi yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini ada dua. Yang pertama derajat relasi atau kardinalitas, yang kedua rasio kardinalitas. Pada derajat relasi atau kardinalitas terdapat tiga, yaitu binary, unary, dan n-ary. Kalau binary berarti relasinya hanya satu, kalau unary dua, kalau n-ary lebih dari dua atau banyak. Nah, kalau yang rasio kardinalitas terdiri dari 4, ada one to one. One to one ini berarti satu entitas berelasi dengan satu entitas. Terus ada one to many, berarti satu entitas berelasi dengan banyak entitas, tapi tidak sebaliknya. Terus ada many to one, berarti banyak entitas berelasi dengan satu entitas. Dan juga sebaliknya enggak. Dan juga tidak sebaliknya. Terus ada many to many. Di sini berarti banyak entitas berelasi dengan banyak entitas. Nah, di sini aku udah coba bikin contoh ERD-nya, yaitu ada dua entitas, yaitu pembeli dan berelasi dengan kasir. Bisa kalian lihat di sini. Nah, terus aku bakal coba buat database-nya. Di sini aku pakai aplikasi SAM. Kalau kalian bisa download aja, terus kalau udah kalian buka, terus klik start yang di samping hingga MySQL-nya berwarna hijau. Lalu kemudian klik shell. Nah, hingga tampil seperti ini. Kemudian kalian bisa tulis atau ketik MySQL strip U. Nah, kalau udah kita langsung buat aja database-nya. Gunakan create database. Di sini aku mau gunain nama misalnya Dinda. Nah, udah. Nah, kalau udah kayak gini kita ketik use terus nama database-nya. Use terus Dinda. Nah, berarti udah, sekarang kita tinggal buat tabel. Nah, buat tabel itu kita pakai create table. Terus nama tabelnya aku pembeli. Nah, berarti pembeli. Oke, buka kurung, enter. Nah, sekarang kita masukin atribut-atributnya. Tadi aku ada ID pembeli. Nah, tipe datanya di sini aku pakai INT. Kenapa INT? Kenapa INT? Karena angka. Kita di sini pakai not null karena kita mau menyeting primary key. Jadi not null primary key. Oke, terus enter. Terus abis ID pembeli ada nama.
Nama di sini tipe datanya varchar karena huruf. Terus 11, koma. Nah, habis nama ada alamat. Alamat juga aku pakai varchar. Misalnya 11 juga. Nah, terus habis itu ada nomor HP yang terakhir. Nomor HP aku pakai INT. Terus ini 12. Nah, udah. Sekarang tinggal enter, tutup kurung, titik koma, enter lagi. Nah, udah gitu sekarang kita tinggal buat tabel yang kedua, yaitu tabel kasir. Tabel kasir sama aja ya kayak yang di atas, create table, terus masukin nama tabel, terus habis itu kita tinggal masukin atribut-atribut dan tipe datanya yang kita butuhin. Terus untuk lihat tabel kita bisa pakai dash, terus nama tabelnya. Jadi dash pembeli, titik koma, enter. Nah, sama kayak yang selanjutnya dash kasir. Nah, kalau udah gitu kita masuk lagi ke SEM, terus klik admin yang di samping stop. Terus kita tinggal tunggu aja hingga tampilannya kayak gini, terus kita klik Dinda yang tadi kita klik nama database kita. Tadi aku Dinda. Ya, terus kita buka, klik yang kasir nih. Tabel yang kasir, terus kita pilih structure yang di samping browser. Nah, kita tunggu aja. Nah, udah kayak gini, kita centang ID kasir, terus kita klik index. Nah, sekarang kita ke tabel pembeli. Sama, kita klik structure, terus centang index. Nah, udah kayak gini, sekarang kita tinggal buka lagi di database-nya Dinda, terus pilih more yang di kanan atas, pilih designer. Ini untuk menggabungkan dua tabel menggunakan foreign key. Digabungkan dua tabel itu dari ID pembeli dan ID kasir. Itu tuh yang sebagai primary key-nya. Nah, udah kayak gini. Sekarang kita pilih yang di samping kiri. Di situ ada pilihannya yang panjang. Nah, create relationship, kita pilih itu, kita klik. Habis itu kita klik lagi di ID pembeli dan ID kasir. Nah, sekarang kita pilih di on delete. Kita pilih yang cascade. Oke. Aduh. Udah, sekarang oke. Nah, kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah nyatu, udah kesambung. Tinggal kita atur. Jadi, pembeli pembeli berelasi dengan kasir. Nah, kita rapihin. Oke. Sekarang kita ke CMD-nya lagi, terus kita untuk masukkan data ke tabel, kita pakai insert into pembeli misalnya. Nih, terus values. Enter, terus masukin tadi ID pembeli, misalnya 1. Petik dulu baru 1, petik lagi koma, terus nama misalnya Adinda, petik lagi koma, terus alamatnya misalnya Bandung, terus petik koma lagi, sekarang nomor HP. Sekarang udah kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita lihat tabelnya, kita pakai select
select bintang from pembeli. Nah, oke, udah masuk datanya ya. Sekarang tinggal update. Nah, untuk update atau tambah data atau mengganti data, kita pakai update pembeli, set namanya misalnya Putri ini. Terus sekarang sekarang kita lihat tabelnya. Select bintang pembeli, from pembeli. Nah, namanya udah diganti dari Dinda menjadi Putri. Sekarang tinggal yang bagian hapus. Nah, untuk hapus kita gunakan yang delete. Delete from pembeli. Setelah itu where ID pembeli, where tuh artinya kayak di mana ID pembeli. Jadi kita hapus berdasarkan ID pembeli sama dengan 1. Nah, oke. Kenapa pas kita lihat nanti dia bakal empty? Karena datanya udah kehapus, karena data yang kita masukkan hanya 1. Jadi kalau dihapus berarti udah kehapus. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya karena aku masih mau bahas tentang database lagi. Thank you guys.